dikatakan al-kursi, dikatakan maudhu'an qadamaihi. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah gitu. Itu Ibnu Abbas menyebutkan begitu. Apa kemudian kita akan mengatakan Ibnu Abbas itu mujassim gitu ya? Ya enggak lah. Itu banyak pernyataan-pernyataan ulama yang sama dengan Ibnu Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah kasus pemikiran. Mengapa saya sebut kasus pemikiran? Ini pemikiran yang nyeleneh atau bisa dikatakan akal gelo gitu, di dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zaka ya, di dalam YouTube-nya berkaitan, yaitu aina kana rabbuna qabla an takhluqas samawati wal ard. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi aina kana rabbuna qabla an yakhluqa, atau ada juga dengan istilah an takhluqas samawati wal ard. Ada istilah dengan menggunakan ayyakhluqa khalqahu. Dalam hadis lagi menggunakan qabla ayyakhluqa khalqahu. Nah, itu hadis-hadis dengan matan yang sedikit berbeda itu ya. Nah, ini disampaikan oleh Ustadz Zakah, dalil di counter dengan akal. Seolah-olah yang disebut akal segalanya. Bahkan kalau tidak mau akal ya buang aja ke hutan kemana gitu. Nah, pemikiran seperti ini sepertinya dia menguasai Tuhan gitu. Dia seolah-olah menguasai Allah, dan memang mungkin dialah yang menciptakan Allah, sehingga Allah itu harus terpikirkan menurutnya gitu. Jadi Allah harus terpikirkan dan harus masuk akal atau logika ya, yang menjadi kendaraan berpikir si Ustadz Zaka ini gitu. Itu parahnya ya. Jadi ini tanggapan. Dan Ustadz Zaka ini juga berbicara tentang fauqiyah. Apakah arah itu yang dimaksud adalah atas, dalam pengertian atas sana, di atas alam gitu. Karena pada intinya atas alam yang menjadi pembicaraan. Umumnya kalangan mereka Jahmiyah yang ngaku aswaja ahlus sunnati wal jamaah menganggap memang karena hanya Jahmiyah ya yang nakal cara berpikirnya itu, yang memahami fauqiyah dengan cara-cara yang aneh, seperti diantaranya istaula. Itu pengertian Jahmiyah gitu. Nah, kita mencoba menjauhkan dari cara berpikir dan cara pandang Jahmiyah tersebut. Nah, berkaitan dengan fauqiyah ini, saya dan mungkin perlu juga Ustadz Zaka itu membuka tafsir ya, membuka tafsir Imam Qurtubi ya, tafsir Imam Qurtubi
berkaitan dengan yaitu surat Al-Furqan, tafsir Qurtubi ya. Surat tafsir Qurtubi, surat Al-Furqan. Nah, kalau dibaca dari atas sampai ke bawah itu di pertengahan nanti akan bertemu dengan kalimat yang menolak perkataan mutakallimin. Jadi menolak perkataan ahli kalam ya, ahli kalam. Nah, kalau saya baca seperti ini awalnya. Nih. Ini perkataan Imam Qurtubi dalam tafsirnya ya. Hadihi mas'alatul istiwa la ya. Walil ulama fiha kalam wa ijrah. Wa qad bayyana aqwal ulama fiha. Jadi وقد بينا الأقوال العلماء فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وذكرنا فيها هناك 14 قولا والأكثر من المتقدمين والمتأخرين annahu idza wajaba tanzil bari subhanahu anil jihad wa tahayyur famin darurati dzalik wa lawahiqatillah lazima alaihi inda ammatil ulama'il mutaqaddimin ya indal ulama mutaqaddimin wa qadatihim minal mutaakhirin tanzih tabaraka wa ta'ala anil jihad falaysa bijihad fawqa indahum bi annahu yalzamu min dalika indahumul mata ikhtassa bi jihadin ayyakuna fi makan aw hayyiza wa yalzamu alal makan wal hayyiz al harakat was sukun lil mutahayyiz wa taghayyuri wal hudus. Nah, apalah akhirnya beliau mengatakan hada qaulul mutakallimin. Jadi hada qaulul mutakallimin. Nah, kemudian dia berkata, waqad kana salaful awal. Jadi waqad kana salaful awal radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihad. Nah, ini jelas. Kalau tadi itu menolak jihad dari kalangan mutakallimin sampai dia mengatakan dengan katanya hada qaulul mutakallimin. Nah, itu perkataan ahli kalam. Jadi bukan perkataannya Imam Qurtubi. Kemudian apa? Waqad kana salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna binafyil jihad. Jadi mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka itu yaitu menolak jihad arah. Wala yantikuna bidzalik, dan tidak membicarakan hal itu. Bal nataquhum, tetapi mereka membicarakannya, yaitu membicarakannya wal kafatu bi isbatiha lillahi ta'ala, yaitu mencukupkan dengan yang Allah isbatkan, yang apa ditetapkan kepada Allah Ta'ala. Nataka kitabuhu wa ahbarat rusuluhu, sebagaimana kitabnya dan rasulnya, yaitu membicarakan dan mengabarkannya. Walam yankiru ahadun minas salafus salih. Jadi minas salafis salih, tak seorang pun dari salafus salih yang mengingkari annahu istiwa alal arsyihi, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu adalah hakikat. Jadi hakikah. Tidak ada yang mengingkari bahwa itu adalah hakikat yang sesungguhnya, yang senyatanya Allah. Tapi
di sini nanti antum itu harus perhatikan kalimatnya. Ya, perhatikan kalimatnya itu. Kata-kata hakikat. Wa khussal arsh bidzalik li'annahu a'damu makhluqatihi. Dan arsy itu ditetapkan untuk yang demikian itu li'annahu a'dham makhluqatihi, karena sesungguhnya arsy-nya itu adalah makhluknya yang paling besar, ciptaannya yang paling besar, melebihi besarnya alam semesta yang tidak terjangkau oleh mata biasa. Wa innama jahilu kaifiyatil istiwa, jadi kaifiyatul istiwa, tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana tata caranya Allah istiwa. Jadi apa istiwa itu hakikat, istiwanya Allah itu hakikat. Jadi hakikatun, jadi istiwanya Allah itu hakikat menurut Al-Qurtubi, tetapi jahilu kaifiyatahu, tetapi mereka itu tidak tahu kaifiatnya, ya, tidak mengerti, tidak mengetahui hakikat kaifiat tadi. Jadi di sini mungkin perlu direnungkan oleh Ustadz Zaka, ya. Nah, kemudian jangan dibantah dengan akal yang hanya sedikit dari pengetahuan dan kemampuan cara berpikir Anda. Dan Anda cobalah begini saja, Anda bilang sama orang-orang yang ada di luar angkasa sana itu, yang ada di Mars, ada di bulan misalnya, ada manusia di Jupiter, pasti orang-orang Jupiter itu akan mengatakan, sebagaimana orang-orang luar angkasa yang ada di stasiun luar angkasa sana akan mengatakan bumi ini berada di bawah mereka. Bumi ini berada di atas mereka, bukan di bawah mereka. Itu atas menurut manusia. Nah, yang tidak kita ketahui, lepas dikatakan fauqas samawati ba'inan min khalqihi, itu Allah berada di atas sab'a samawati, yaitu fauqa arsyihi ba'inan min khalqihi. Bayangkan itu kalimatnya. Jadi Allah itu fauqas sab'a samawatihi, fauqal arsy, kemudian dikatakan ba'inan min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Berarti itu pengertian atas yang sebenarnya. Hanya kemudian dikatakan oleh mereka di sini, ya, oleh mereka di sini ingin saya jelaskan, dikatakan oleh mereka di sini wa innama jahilu kaifiyatal istiwa, tetapi mereka tidak mengetahui yaitu kaifiat istiwa. Walaupun hakikatnya Allah itu pada hakikatnya seperti itu istiwa, tetapi mereka tidak tahu kaifiatnya, tata caranya, bagaimananya, itu nggak tahu, tidak ada yang tahu. Nah, yang justru mempelajari kaifiatnya itu seperti Zaka, berusaha menyingkap, oh Allah begini. Nah, itu namanya kaifiat antum yang bahaya itu. Jadi keterjerumusan orang-orang ke dalam pemahaman Jahmiyah itu karena banyaknya orang yang berpikir seperti antum di dalam memahami akidah. Nah, itu kesalahannya di situ. Kemudian di sini wa innama jahilu kaifiyatal istiwa, dan sesungguhnya mereka tidak tahu kaifiat istiwa. Kaifiat istiwanya yang tidak tahu, ya. Kalau sedangkan istiwanya tadi dikatakan di atas tuh, jadi walam yungkiru ahadun minas salafis salih annahu istiwa ala arsyihi haqiqatan. Dan mereka tidak seorang pun dari kalangan salafus saleh tidak mengingkari bahwasanya istiwanya Allah itu di atas arsy adalah sifatnya haqiqah. Jadi di sini yang disebut tadi fauqiyah itu adalah hakikatnya. Nah, kemudian apa? Hakikat yang begitu itu di bawahnya dikatakan dengan istilah
wa inna ma jahilu kaifiyatal istiwa, tetapi mereka tidak mengetahui kaifiatnya istiwanya Allah itu. Fa innahu la tu'lamu haqiqatuhu, tetapi hakikatnya istiwanya itu yang mereka tidak tahu, mereka tidak akan mengetahui yang sebenarnya. Tuh ya. Jadi di sini mungkin cara pandangnya harus, cara berpikirnya harus ditarik gitu. Tidak gampang ya, oh Wahabi begini, apa-apaan itu. Nah, berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan ini ya cukup ya. Kemudian apa? Dia mengutip perkataannya Imam Malik. Qala Malik rahimahullah. Ini saya dalam kitab Imam Qurtubinya ya. Qala Malik rahimahullah, al-istiwa maklum. Bahasa istiwa itu maklum. Ya, bahasa istiwa itu maklum. Yakni fil lughah. Yakni dalam bahasa, orang mengenal orang Arab itu maklum, sudah tahu semuanya apa istiwa itu. Nah, kemudian yang menjadi persoalan apa? Yaitu wal kaifu majhul. Sedangkan kaifiatnya itu yang tidak diketahui seperti apa. Tadi bicara hakikat, ini Imam Malik. Kemudian wassualu an hadza bid'ah, mempertanyakan, membahas sedetil mungkin, bahkan meninggalkan kaidah-kaidah yang sesungguhnya itu yang termasuk bid'ah. Nah, wa kada qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu ila akhir ya, panjang ini kalau kita baca. Nah, padahal di sini dikatakan tadi orang yang menolak arah itu adalah dikatakan yaitu pendapat mutakallimin. Nah, mereka kalangan mutakallimin yang menolak arah, bukan kalangan salaful awal itu, bukan. Jadi orang-orang sekarang termasuk itu, yaitu ulama-ulama mutakaddimin dari kalangan Asy'ariyah dan ulama-ulama mutaakhirin di abad sekarang ini, dari ulama-ulama yaitu yang masih berpikir ala Mu'tazilah itu gitu. Nah, itu yang banyak yang kita lihat. Kemudian berkaitan dengan hadis yang antum bicarakan ini, saya ingin membicarakan beberapa hadis dengan sanadnya. Ketika annahu su'ila an Abi Razin al-Aqili lakitu ibnu Ammar annahu su'ila aina kana rabbuna qabla an takhluqas samawati wal ard, an takhluqas samawati wal ard, falam yankir ala sa'il wa qala kana fi ama'in ma fawqihi hawa wa ma tahtahu hawa. Jadi dikatakan yang bertanya itu tidak mengingkari waqala dan berkata kana fi ama. Jadi sabdanya Rasulullah kana fi ama. Oh, Allah itu fi ama, ma fauquhu hawa. Di atasnya itu adalah hawa, udara, wa ma tahtahu hawa, dan di bawahnya itu hawa, yaitu udara. Nah, itu Ibnu Qayyim A'lamul Mauqi'in, beritanya sahih. Kemudian dikatakan lagi dalam kitab Imam Tirmidzi, an Abi Razin al-Aqili lakit min Amir qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa khalqahu. Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa khalqahu. Ya Rasulullah, di mana Tuhan kita ya sebelum langit, sebelum makhluk ini diciptakan? Rasulullah menjawab kana fi ama. Jadi ama ini kalau dari kata umyun, buta, sesuatu yang tidak diketahui ya. Kalau diartikan sekarang ama itu dalam pengertian awan, tidak itu. Sebenarnya ama ini sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang, nah pengertiannya begitu. Fi ama ma tahtahu hawa, ya, wa ma fawqahu hawa, wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Dan Allah menciptakan arasnya itu di atas air. Nah, itu ya. Imam Tirmidzi, coba Imam Tirmidzi takhrij hadis ke 279 Sunan At-Tirmidzi, itu dengan kondisi hadis hasan.
Nah, ini dikatakan lafdun nafsun lafdul hadis, yaitu dikatakan ikhtilafi fil harakat au alamat tarkim, jadi masalah perbedaan nomor saja. An Abi Razin, ini lagi yaitu dalam Ibnul Arabi Aridatul Ahwadi, dikatakan juga sama hadisnya. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ay yakhluqa khalqahu? Qala kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa khalaqa arsyu 'alal ma. Hadisnya sahih. Jadi sanadan wa matanan. Jadi sanadnya dan matannya itu sahih. Sahih matan, sahih sanad ya. Kemudian dikatakan an Abi Razin al-Aqili Laqid bin Ammar, qultu ya Rasulullah. Ini dalam Ibnu Qatan. Jadi hadisnya banyak banget ya. Hadisnya banyak banget. Bahkan dalam berbagai telaah hadis ini bermacam-macam. Ada yang ini melalui sebuah proses pemahaman oleh ulama-ulama hadis. Ada yang mensyarah, termasuk di bawahnya itu ada yang dari Syekh Albani, ada dari berbagai ulama-ulama hadis sebelumnya, semua ada. Di sini terjadi perbedaan penilaian, tapi pada intinya hadis ini cukup banyak. Bahkan tentu saja perlu mendapat penelitian lebih jauh lagi. Dan bagi kita tentunya hal ini sangat penting juga ya, untuk mengetahui berkaitan dengan hadis-hadis tersebut. Dan kalau kita pahami dari hadis-hadis yang sampai kepada kita itu, intinya semua berbicara terkait di mana Allah ketika sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu dikatakan fi ama. Ya, ama itu adalah wilayah yang tiada ininya ya, karena ama ini dari kata sesuatu yang gelap, tak terjangkau dan sebagainya. Nah, ama ini sekarang kalau kita lihat, ama inilah yang menjadi penelitian kalangan ahli di Amerika dan di mana-mana seluruh dunia itu melalui teleskop. Itu ama adalah ruangan yang tidak terjangkau oleh alat apapun itu, yaitu di luar alam semesta. Berarti di atas itu. Di atas. Nah, sedangkan di atas ini kalau kita lihat itu benar ada air di atas. Sebagaimana yang dikatakan juga dari hasil penelitian bahwa alam semesta ini terdiri dari air lagi. Nah, kalau kita lihat tidak ada yang menyimpang dari perkataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat logika sekali dan sangat ilmiah sekali kalau melakukan penelitian. Jadi ama ini orang sudah paham, ama ini dari kata, yaitu dari kata buta ya, dari asal buta, tidak terlihat, tidak terjangkau. Karena sesuatu yang buta tidak diketahui dan sebagainya itu namanya ama. Jadi kalau orang namanya ama itu berarti orang yang buta matanya. Itulah dari saya berkaitan dengan di mana Allah, biar pahamlah ya. Apa yang saya katakan tadi dua. Jadi mengenai fauqiyah Allah di atas itu haqiqah. Kemudian ketika berbicara kaifiyat, la tu'lamu haqiqatahu. Jadi haqiqatuhu. Dan ketika berbicara hakikat, ketika berbicara kaifiyat, kemudian Imam Qurtubi menyebutkan itulah yang tidak diketahui hakikatnya ketika berbicara kaifiyat. Kaifiyat itu bagaimana caranya, itu yang tidak dibicarakan oleh ulama. Yang kemudian mengatakan begini, Allah begini, itu dikatakan Allah tidak bergerak, Allah begini ini. Semua itu menurut Imam Qurtubi adalah perkataan pendapatnya, yaitu qaulul mutakallimin. Sampai dikatakan itu qaulul mutakallimin, bukan perkataan salafus saleh. Kemudian waqad kana salafus saleh, waqad kana salaful awwal, sampai begitu dia.
la yaquluna binafil jihad. Itu ila akhir tadi kalimatnya. Intinya sampai berbicara mengenai hakikat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan fauqiyah itu memang benar, dan sudah saya sampaikan dengan kalimat yang sederhana saja, tidak terlalu muluk-muluk ya. Pengertian ama itu apa, bahaslah ama itu apa gitu secara secara etimologis dan terminologisnya itu dibahas tuh, ama itu apa itu. Jadi kalau memang antum mau menggunakan otak gitu, jadi logika otak begitu ya, sehingga tidak terperangkap. Kemudian dikatakan bahwa secara tadi etimologisnya kan ama itu barang sesuatu yang tidak diketahui, artinya gelap, buta dan sebagainya, pengertiannya begitu. Jadi alam yang dimaksud itu adalah alam yang tidak terjangkau atau bukan alam dan sebagainya. Karena alam yang dikatakan alam itu namanya saja alam, sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terang, yang jelas gitu. Itu alam yang bisa dipelajari. Nah, di luar alam itu bukan alam namanya, karena tidak bisa dirinci, tidak bisa dipelajari dan sebagainya. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.